Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ardiansyah. Saya dari kelas TI 7A. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah perancangan aplikasi berbasis desktop menggunakan MS Project. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah MPTI yang didoseni oleh Ibu Pizza. Oke, yang pertama, untuk durasi ini sekitar 74 hari. Sebenarnya saya eh, gak ada rencana gitu untuk kapan finishnya. Jadi awal buat dari tanggal 22 Januari tahun ini dan di bulan ini dan tahun ini sesuai kalender. Nah, yang pertama dalam perancangan aplikasi berbasis desktop adalah kita melakukan analisa ya. Nah, di analisa ini yang pasti karena ini sebuah project dan sebuah permintaan dari klien, sudah pasti kita harus melakukan wawancara ya gitu. Wawancara di sini saya ngasih waktu sekitar 2 hari dan dilakukan oleh project manager itu sendiri. Nah, setelahnya kita akan membuat kebutuhan data. Kenapa ada kebutuhan data? Karena ini sebagai pondasi untuk membuat sebuah aplikasi desktop ini gitu. Nah, saya memberi waktu ini sekitar 3 hari dan akan dikerjakan oleh sistem analis. Oke, kita lanjut lagi ke 1.3 yaitu spesifikasi. Untuk spesifikasi di sini saya memberi waktu 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena perlu banyak hal yang diputuskan dalam spesifikasi ini, seperti kita mencocokkan beberapa hal terkait sistem, terus perangkat juga gitu. Nah, makanya saya kasih waktu 3 hari. Dan juga ERD, kenapa harus ada ERD? Ini adalah sebuah workflow yang biasanya dipakai para ahli di dunia IT gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus dilewati gitu, semisalnya dari A ke B harus melalui chart-chart yang seperti apa, termasuk ini tuh untuk logika dalam pengerjaan, dan sama dikerjakan oleh sistem analis. Yang terakhir adalah berupa dokumentasi sekitar 2 hari oleh project manager. Oh ya, untuk sebelumnya di sini kenapa ada tulisan warna merah? Ini adalah dari format ya, dari critical task. Terus saya kasih textile di sini, lalu ada di critical task. Nah, ini kali di berubah jadi warna merah. Alasannya sih sederhana, karena critical task ini adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara continuous gitu. Seperti contoh di sini ada spesifikasi, kita mulai dari tanggal 25, kemudian berhenti di tanggal 30. Nah, setelah beres, dilanjutkan kembali lah pembuatan ERD selama 3 hari. Kemudian juga ada dokumentasi dilakukan tanggal 2 setelah melakukan perancangan ERD gitu. Jadi ini adalah pekerjaan yang continuous gitu. Oke, kita masuk ke desain aplikasi. Di sini saya memberi waktu sekitar 6 hari dan dikerjakan oleh desainer. Sebenarnya untuk desain di aplikasi desktop sendiri itu nggak harus muluk-muluk ya sebenarnya. Nggak harus kayak website gitu atau Android yang desainnya wah gitu. Karena desktop ini kan bertujuan untuk mempermudah pekerjaan di satu perusahaan. Nah, desktop itu cara kerjanya hanya bekerja di dalam satu perusahaan dan dipakai satu perusahaan gitu. Jadi misalnya ada antara karyawan A dan karyawan B, misalnya beda departemen gitu. Saya yang A dari IT, mungkin dari yang B dari marketing. Nah, mungkin dari marketing butuh data dari IT, mungkin bisa di sharing melalui aplikasi yang akan dirancang. Nah, salah satunya adalah menggunakan aplikasi desktop agar menghindari serangan dari luar ya gitu. Kalau misalnya kirim-kirim lewat kayak G-Drive atau lewat WA kan kurang profesional, apalagi lewat WA gitu ya. Sangat disayangkan, bisa terjadi kebocoran data gitu. Nah, makanya dibuatkan aplikasi di dalam
sebuah perusahaan ya, desktop gitu. Nah, inilah fungsinya gitu. Seperti halnya yang desktop itu kalau teman-teman terbiasa berbelanja di minimarket atau supermarket, seperti aplikasi kasir. Nah, itu kan aplikasi desktop ya gitu. Kayak biasa aja gitu si desainnya kalau di Borma kalau pernah lihat ya. Desainnya sangat biasa, sederhana gitu, nggak muluk-muluk. Yang penting bisa ngitung, bisa tahu kembalian, bisa bayar kan, bisa tahu apa ada diskon hari ini gitu. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjutkan untuk membuat mockup menu gitu. Nah, di mockup menu ini dilakukan oleh desainer, dilakukan selama 3 hari. Mockup sebenarnya ini adalah gambaran mentah ya untuk sebuah desain gitu. Jadi dilakukan selama 3 hari dan dilanjut lagi untuk membuat mockup keseluruhan gitu. Nah, ini mulai masuk ke bagian yang rumit karena ada mockup bagian yang utama, terus ke untuk penambahan barang kalau misalnya di gudang atau di perusahaan lain gitu. Kalau di gudang apalagi ya ada penambahan barang, apa barang masuk barang keluar. Sekarang yang ada di gudang ada apa aja gitu barangnya, yang kurang apa aja. Jadi seperti itulah. Seperti biasa dilakukan dokumentasi setelah membuat mockup. Nah, ini juga dokumentasi dilakukan oleh desainer selama 3 hari. Oke, kita masuk ke proses ketiga adalah pembuatan. Di sini saya memberi waktu sekitar 30 hari kepada programmer untuk membuat eh, aplikasi aplikasi ini lah gitu. Nah, untuk tas yang pertama adalah membuat program melalui NetBeans. Kenapa melalui NetBeans? Ini salah satu toolkitnya para programmer yang biasa menggunakan Java gitu. Nah, di NetBeans ini untuk bahasa pemrogramannya menggunakan Java, kemudian mempermudah juga gitu untuk membuat si desainnya gitu yang sudah disediakan oleh desainer secara mentah nanti dieksekusi oleh programmer dari desain, kemudian juga bisa memasukkan codingan melalui tombol-tombol seperti OK, cancel, simpan, jual, terus juga ada khusus diskon seperti itu. Ini sekitar 25 hari, kemudian melakukan dokumentasi sekitar 5 hari juga oleh programmer. Setelahnya kan harus melakukan testing ya. Ini adalah fase keempat, kita melakukan testing selama 7 hari oleh programmer karena yang bersangkutannya programmer tentu di sini tugas yang paling banyak. Di task pertama kita melakukan debugging program. Nah, di debugging ini bertujuan untuk mengcek apakah aplikasi yang kita buat sudah clean, entah itu dari coding atau juga bug gitu. Biasanya ketahuan nih setelah debugging tuh ada bug apa sih gitu, apa yang kurang sih. Nah, biasanya ketahuan sebelum si aplikasi ini benar-benar full dibuat gitu. Itu sekitar 3 hari ya debugging, lumayan memakan waktu juga. Kemudian menglist perbaikan. Nah, disinilah tujuan setelah debugging gitu. Kita melakukan list perbaikan, semisalnya ada yang error, entah itu di perintah untuk menjual, perintah untuk melakukan diskon. Nah, disitulah kita melakukan list oleh programmer. Seperti biasa, hari terakhir itu sekitar 2 hari melakukan dokumentasi dari hasil testingnya oleh programmer juga. Kemudian yang kelima ada ini instalasi. Nah, instalasi sudah jelas dilakukan programmer. Ini hasil dari debugging. Setelah semuanya clean gitu, code clean, semuanya sudah beres, sudah bersih, dilakukanlah instalasi. Seperti biasa, instalasi membutuhkan waktu sekitar 7 hari gitu. Kenapa 7 hari ya? Sekalian cek-cek juga lah gitu saya pikir karena nggak tahu ya bakal ada bug atau enggak. Kemudian setting, di sini kita melakukan setting infrastruktur dan juga web program pendukungnya, software pendukung karena seperti software pendukung tuh penyambung ke server kayak gitulah. Mungkin antivirus juga ya karena jarang sih gitu serangan-serangan dari luar tapi nggak memakan kemungkinan lah gitu. Oke, selanjutnya ada training klien gitu. Ini sama pentingnya dengan hal-hal yang lain karena kita kan sudah bikin masa
si klien tidak diajarkan untuk memakai aplikasi gitu selama 7 hari oleh programmer dan juga project manager. Kemudian melakukan pelatihan sama ini pelatihan 7 hari dan nggak lupa ada maintenance. Nah ini sangat krusial gitu maintenance. Kenapa krusial? Karena kita nggak tahu kapan si aplikasi bakalan error atau missing sesuatu gitu kan. Nah perlu banget yang namanya di maintenance gitu. Sekitar seginilah 14 hari, kemudian juga ada pemeliharaan dan perbaikan sistem sama sekitar 12 hari oleh programmer juga. Nah kemudian administrasi ini untuk pembayaran lah dari program yang sudah kita kerjakan, karena kita di sini menyuguhkan sebuah jasa gitu, jasa pembuatan aplikasi ya, sekitar 1 hari. Dan ya sama ini, cuman beda tanggal, ini dilakukan setelah pemeliharaan gitu. Oke, untuk predecessor ya tidak lupa di sini rata-rata gitu untuk predecessor saya menggunakan sebuah, kalau tidak salah, finish to finish ya gitu, dimana pekerjaan kedua baru bisa dimulai setelah pekerjaan yang pertama itu beres. Rata-rata seperti itu semuanya. Nah kan, nah ini juga ada untuk workflow-nya berupa diagram seperti ini, yang sudah pasti berkesinambungan ya antara satu sama lainnya gitu. Mungkin biar lebih jelas di sini aja di networking diagram. Nah ini yang lebih jelasnya gitu. Tuh kan di sini kiri ketahuan apa saja yang dikerjakan itu, dari yang pertama dari membuat kebutuhan data, kemudian di RD juga. Kurang lebih seperti inilah kesinambungan antara project yang dirancang. Kemudian juga yang tidak boleh dilupakan adalah resource ya. Nah, di sini saya menggunakan beberapa resource berupa project manager. Ini adalah orang yang mengkepalai semua perjalanan pembuatan aplikasi dari pertama sampai beres. Nah, di sini saya memberi sebuah salary atau gaji itu sebanyak 1 juta per harinya. Nah, 1 juta per hari. Kemudian sistem analis juga sama 800.000 per hari. Untuk desainer 700.000 dan programmer 900.000. Untuk material sih sebenarnya nggak harus banyak ya gitu. Yang penting ada wifi, ada peralatan elektronik, dan juga tempat untuk kita bekerja. Untuk wifi sekitar 1 juta. Ya wajar lah mahal karena di dalam perusahaan ya gitu, yang notabene-nya banyak orang yang pakai, jadi pasti menggunakan wifi yang Mbps-nya tinggi gitu. Kemudian juga ada peralatan elektronik berupa komputer, laptop, server, dan lain-lain gitu. Ini sekitar 10 juta. Dan kemudian juga ada sewa kantor sebanyak 20 juta. Mungkin sewa kantor kita bisa dihitung per tahun gitu ya, 20 juta tuh per tahun. Mungkin juga kantornya besar, jadi harganya gitu agak sedikit mahal dari kita nyewa misalnya dari rumahan kayak gitulah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan kali ini. eh, ada kurang-kurang kata yang tidak mengenakan hati atau semisalnya kurang jelas, atau proyek kali ini kurang memenuhi ekspektasi kalian, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang ingin dikritik atau komen, silahkan boleh di komen bawah. Terima kasih, saya Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.